Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengakses Moodle sebagai media pembelajaran daring pada tahun pembelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Ayah. Untuk pertama, di sini kalian bisa mengaksesnya menggunakan PC desktop, laptop, tablet maupun HP. Pada dasarnya yang penting kalian menggunakan gadget yang ada browsernya. Misalkan di sini saya contohkan saya menggunakan desktop atau PC desktop. Kita mulai dengan mengakses browser. Misalkan di sini saya menggunakan Chrome. Setelah masuk ke halaman Chrome ini, silakan kalian masukkan alamat Moodle dari SMA Negeri 1 Ayah, yaitu semansai.gnomio.com. Ini ya, semansai.gnomio.com. Silahkan kalian masuk. Kalian akan menjumpai interface atau halaman muka dari Moodle SMA Negeri 1 Ayah. Di sini kalian untuk mengakses lebih lanjut, kalian silahkan login melalui menu login yang ada di pojok kanan atas. Di sini kalian diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini misalkan saya akan menggunakan username atau password dari salah satu siswa sebagai sampel. Nantinya kalian akan mendapatkan username dan password dari grup kelas. Ya kan, saya menggunakan username dari salah satu siswa. Kita masukkan username-nya sama password. Kita masuk ketika login. Nah, di sini saya menggunakan username dari siswa kelas 12 MIPA 2 bernama Aldi Kurniawan. Di sini akan ada mapel-mapel yang menjadi tanggung jawab atau menjadi tanggungan bagi kelas 12 sesuai dengan nama yang tertera. Di sini ada semua mapel kelas 12 dan tidak akan tertukar dengan kelas 11 selama memasukkan username dan password yang sesuai. Di sini ada mapel PAI, PPKN, Bahasa Indonesia dan sebagainya. Untuk kali ini saya simulasikan untuk mapel kimia. Misalkan di sini saya akses untuk yang kimia. Di sini di halaman pertama nggak ada. Kita akses di halaman kedua, tidak ada, berarti di halaman ketiga. Di halaman ketiga ini, nah ini di sini ada kimia kelas 12. Anggap ini sebagai mapel yang sesuai dengan jadwal pada hari kalian akses. Di sini sebelum saya masuk, saya jelaskan di bagian awal ada prosentase 0%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran kalian belum dilakukan atau kalian belum melakukan apapun di mapel yang bersangkutan. Misalkan di sini fisika 0%, kimia 0%, berarti kalian belum melakukan pembelajaran apapun di mapel tersebut. Untuk melakukannya atau memulai aktivitas, kalian silakan masuk ke kelas yang sesuai dengan jadwal kalian. Misalkan di sini kimia kelas 12, kalian klik, kalian masuk ke materi kimia kelas 12. Di sini ada beberapa pesan atau di sini ada pengumuman yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan tentang bagaimana melakukan pembelajaran. Silakan dibaca, dipahami dan dicermati. Selanjutnya, kalian akan disajikan materi pada kimia kelas 12. Misalkan di sini kalian mendapatkan satu materi berupa korosi. Ini berarti jadi materi bab pertama di mapel kimia. Di sini kalian akan membahas korosi ini dengan tagihan atau hal yang harus kalian lakukan, yaitu mempelajari materi baik berupa materi yang berupa file. Di sini ada yang PowerPoint, tapi ini berupa link ke video YouTube. Yang terakhir yaitu berupa video. Tiga materi ini berupa materi yang saling mendukung dan saling melengkapi untuk bisa diakses atau dipelajari lebih awal. Adapun nanti di tiap-tiap bab akan ada soal evaluasi sebagai tagihan untuk bab tersebut. Yang pertama kita lakukan yaitu mengakses materi, baik itu materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya kan, kita mengakses materi yang pertama, kita tinggal klik aja di materi tersebut. Kita lihat, karena materi di sini berupa file, kita akan mendapatkan file yang diupload di materi tersebut. Di sini berupa file PDF,
Silahkan kalian bisa simpan atau upload, simpan atau di-download atau bahkan dicetak agar kalian punya file manual yang bisa kalian pelajari ketika kalian membutuhkan materi ini. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, silakan kalian kembali ke halaman Moodle. Ketika kalian sudah mengakses materi pertama ini, kalian harus melakukan centang di kotak sebelah kanan sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan akses terhadap materi pertama. Ketika ini sudah tercentang, kalian punya hak untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya berupa PPT korosi dan narasi ini, silakan kalian klik untuk mengakses. Karena ini berupa link YouTube, kalian akan diarahkan ke video YouTube yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dari materi lengkap korosi itu sendiri, ya gambarannya seperti ini. Jadi kalian akan diarahkan ke video YouTube yang dilinkkan dari Moodle yang kalian tadi akses. Kalau ini sudah kalian lihat, tonton atau diperhatikan isi materi yang ada, silakan kalian boleh komen, di like ataupun di subscribe, silahkan. Setelah ini selesai, kalian kembali lagi ke halaman Moodle untuk bisa mengakses materi selanjutnya. Ingat, ketika sudah mengakses materi, kalian berikan tanda centang agar kalian sudah tercatat, sudah melakukan aktivitas. Selanjutnya untuk video materi, ini kalian tinggal klik. Ini berupa video yang ditayangkan di Moodle, jadi tidak di link keluar. Kalian tinggal tonton. Seperti ini gambarannya. Saya skip aja biar cepat. Jadi nanti kalian bisa selesaikan menontonnya sampai selesai. Kalian bisa kembali ke materi. Misalkan di sini materi korosi, kita kembali aja. Ketika kalian sudah mengakses video ini, kalian silahkan klik di kotak sebelah kanan. Nah, berarti 3 materi yang di awal ini sudah terakses atau kalian sudah melakukan aktivitas pembelajaran. Setelah 3 materi pengantar ataupun prasyarat ini sudah terpenuhi, kalian akan bisa mengerjakan soal evaluasi, tentunya berdasarkan materi yang sudah dipelajari di awal. Soal evaluasi belum tentu bisa diakses di hari pertama kalian mengakses materi ini. Bisa jadi bisa diakses setelah seminggu atau mungkin 2 minggu dari materi ini kalian akses. Jadi ini sebagai ulangan harian. Kalau kalian sudah siap, silakan klik aja soal evaluasi. Kalian akan masuk ke beranda dari soal evaluasi ini. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan di sini. Di atas ada keterangan 2 kali kesempatan untuk mengikuti. Artinya kalian akan bisa mengerjakan soal ini 2 kali. Kesempatan pertama kalian gunakan untuk ulangan harian atau penilaian harian, sedangkan kesempatan kedua kalian gunakan sebagai remedial. Ketika kalian mendapatkan nilai semisal 75, kalian merasa kurang puas, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan kembali atau menggunakan kesempatan yang kedua. Jika nilai yang didapat pertama 75 dan di kesempatan kedua kalian mengerjakan soal ternyata mendapatkan 80, maka nilai 80 yang digunakan sebagai nilai akhir. Atau sebaliknya, misalkan kalian 75 mencoba kesempatan kedua justru malah nilainya turun menjadi 70, maka 75 yang dipakai sebagai nilai akhir. Terus selanjutnya di sini ada keterangan kuis ini bisa mulai diakses tanggal berapa. Jadi setiap kali ada materi kalian harus mengetahui ini juga, kapan soal ini boleh atau bisa dikerjakan. Demikian pula dengan kapan soal ini terakhir dikerjakan. Ini yang lebih penting. Jadi kalian tidak harus hari pertama akses langsung mengerjakan soal evaluasi. Jadi di sini batas akhirnya misalkan untuk soal ini adalah 12 Juli 2020. Selanjutnya untuk time limit. Di sini adalah waktu untuk kalian mengerjakan soal. Mungkin tiap guru akan mengesetnya beda-beda, misalkan ada yang 30, ada yang 25 atau mungkin 45. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru mengeset waktu untuk mengerjakan. Ketika nanti kalian sudah mulai, waktu 45 ini akan terus berjalan. Selanjutnya untuk grading method di sini adalah
metode penilaian. Jadi di sini biasanya disetting dengan highest grade atau nilai tertinggi yang dipakai. Misalkan seperti yang tadi saya jelaskan, 2 kali kesempatan itu akan diambil nilai tertinggi sebagai nilai akhir. Kalau kalian sudah siap, silakan masuk melalui klik tombol attempt quiz now. Di sini kalau kalian memang benar-benar sudah yakin, silakan start attempt. Ini menjadi kesempatan pertama kalian mengerjakan soal. Di sini kalian akan dihadapkan soal. Jumlah soalnya bisa dilihat di sini, berupa soal pilihan ganda semua. Jumlahnya 10. Waktunya ini, jadi kalian bisa ngecek waktunya apakah masih atau tidak. Untuk beberapa kelas, misalkan kelas 11 dan kelas 12 yang sudah berpengalaman menggunakan aplikasi CPT, ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah ketika kalian mengerjakan soal dan terjadi error, silakan kalian login ulang tanpa minta reset kepada admin. Jadi tinggal kalian cari tempat atau lokasi yang sinyalnya bagus, silakan login ulang. Kalian bisa masuk ke soal tersebut lagi tanpa minta reset. Hanya saja waktunya akan terus berjalan. Jadi kalian pertimbangkan ketika sudah mau mengerjakan harus dalam kondisi yang sinyalnya bagus. Terus selanjutnya, kekhawatiran misalkan kita sampai nomor 9 atau nomor 8 waktunya habis. Bedanya dengan CPT, kalau waktu habis dan kita belum keluar secara sempurna, jawaban tidak akan tersimpan. Sedangkan di sistem Moodle, ketika waktu habis, otomatis layar di tampilan soal ini akan tertutup. Akan tetapi jawaban kalian otomatis tersimpan. Jadi tidak ada khawatiran kalian lupa menyimpan atau tidak tersimpan jawabannya. Kita mulai, misalkan ini mengerjakan nomor 1. Kita kerjakan asal aja, ini sebagai simulasi saja. Saya kerjakan asal, kita klik aja, yang penting selesai, prosesnya sempurna. Saya klik nomor 5, kan saya jawab umum. Nomor 6 saya jawab hasil. Nomor 7, misalkan nomor 7 saya masih ragu-ragu, kalian boleh melewati dulu langsung ke nomor 8. Misalkan di sini saya jawab nomor 9, selanjutnya nomor 10. Misalkan ini kita klik ini. Nah, pada nomor 10 atau nomor terakhir di sini ada finish attempt. Boleh juga lewat finish attempt yang ada di bawah soal. Ketika kita akhiri, di sini kita masih ada kesempatan untuk mengulang soal. Di sini ada tombol return to attempt, ini bisa kembali mengingat waktu yang tersedia masih ada, kecuali kalau waktunya habis. Cuma ketika kita di bagian ini kita bisa ngecek, ternyata nomor 1, 2 sampai dengan 6 jawaban sudah tersimpan, nomor 6 belum, nomor 7 belum terjawab. Berarti kita harus kembali lagi untuk mengerjakan nomor 7. Kita kembali ke nomor 7. Ya, di sini ternyata nomor 7 memang belum terjawab. Silakan kalian lengkapi agar semua terjawab. Setelah semuanya terjawab, bisa langsung finish attempt dari sini. Nah, dari sini sudah ada jawaban semua, nomor 1 sampai 10 tersimpan. Kalau kalian memang masih mau ngecek, silakan kembali. Kalau sudah yakin, silakan akhiri lewat klik submit all and finish. Misalkan kita sudah yakin, kita submit all and finish. Ini masih, kalau kita salah klik masih ada kesempatan untuk balik, tapi kalau sudah yakin, silakan klik lagi. Nah, di sini kalian ditunjukkan nilai kalian. Jadi di sini kalian mendapatkan nilai 90 dari 100. Jadi di sini nilai yang didapat dari evaluasi pertama yang kalian lakukan nilainya 90. Kalau kalian masih kurang puas, kalian bisa mencoba sekali lagi, boleh di waktu yang akan datang atau di beberapa hari yang akan datang, asalkan belum lewat dari batas waktu yang ditentukan. Kalaupun sudah puas dengan nilai ini, silakan kalian kembali ke materi. Kalau sudah, kita kembali ke materi korosi. Di sini lihat, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, jangan lupa diklik di evaluasi. Nah, dari sini kalian sudah menempuh pembelajaran kimia untuk bab korosi atau bab 1. Nah, untuk melihat apakah sudah selesai atau belum, kalian silakan kembali ke
bagian awal di site home, di dashboard. Nah, di sini ya, di dashboard ya, bukan di site home. Kalian bisa lihat di mapel yang kalian sudah tempuh. Misalkan tadi kimia ada di halaman 3. Di sini sudah menunjukkan 100%. Artinya kalian sudah mengerjakan secara tuntas untuk materi kimia kelas 12. Tinggal ke materi mapel yang lain sesuai jadwal dengan langkah-langkah yang sama dengan ketika kalian menyelesaikan pembelajaran di kimia kelas 12. Tentunya ini berlaku sama untuk kelas 10 ataupun 11. Jadi tidak akan tersesat masuk ke kelas yang lain. Misalkan kelas 10 ya akan mendapatkan materi-materi atau mapel di kelas 10, demikian juga kelas 11. Mungkin itu sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau memang sudah selesai, silakan kalian logout melalui menu login yang ada di pojok kanan atas, sama seperti login, tinggal kalian logout dari sistem. Udah seperti itu. Kalau misalkan mau mengakhiri, silakan kalian tutup. Sampai sini penjelasan saya tentang bagaimana pemanfaatan atau menggunakan Moodle untuk pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Ayah pada tahun pembelajaran ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.